Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini saya ada Redmi 5 Plus dengan kondisi tidak ada layanan atau tidak ada sinyal dengan tanda silang pada bar sinyalnya. Jadi kalau dipasang kartu itu, kalau kita cek kartunya terbaca, hanya sinyalnya saja yang tidak keluar. Baik teman-teman, kita cek dulu di sini untuk memastikan. Ya, di sini kartunya terbaca ya, hanya sinyalnya saja yang tidak tampil. Kita cek dulu untuk kekuatan sinyalnya. Jadi kasus seperti ini biasanya sering terjadi. Nah, teman-teman bisa cek pada kekuatan sinyal min 1 dBm 99 ASU. Jika seperti itu, biasanya kendalanya ada pada salah satu IC sinyal. Jadi kita lanjut bongkar dulu HP-nya. Kita lepas dulu mesinnya. Selanjutnya kalengnya saya lepas. Saya tidak menggunakan blower. Teman-teman perlu berhati-hati kalau melepas kaleng dengan tang seperti ini. Diusahakan jangan sampai jalurnya rontok atau jalurnya jangan sampai putus, karena nantinya malah tambah masalah kalau sampai terjadi seperti itu. Jadi lakukan pelan-pelan saja dengan hati-hati. Perhatikan pada saat teman-teman itu mengangkat kaleng, karena sama-sama punya resiko ya, menggunakan blower atau dengan cara seperti ini. Tapi kalau menurut saya, dengan membuka kaleng resikonya lebih minim, asalkan jalur tidak ada yang rontok. Oke, kita langsung fokus ke IC WTR. Jadi IC-nya yang ini ya, yang saya tunjuk pin set. Untuk kode WTR 2965 OPP. Jadi saya akan ambilkan dari Redmi 5A biar hasilnya lebih mantap. Nah, di sini kaki-kakinya itu masih belum rata bola-bolanya itu, jadi saya akan cetak ulang saja. Saya pastikan normal untuk IC WTR ini, karena handphone yang saya cabut ini kondisinya normal. Saya sudah cek sebelumnya, untuk sinyalnya itu keluar normal.
Jadi sekarang ini saya jarang menggunakan IC yang baru, beli baru kalau tidak terpaksa ya, lebih baik menggunakan yang copotan. Oke, di sini saya cetak ulang dulu IC-nya. Dengan menggunakan timah yang baru, otomatis nanti pemasangan juga bakalan lebih cepat. Untuk panas blower saya gunakan 300, terkadang saya gunakan 250, terkadang 270. Jadi untuk panas blower itu saya rasa berbeda-beda ya, karena ketahanan IC itu tidak sama. Jadi teman-teman perlu berhati-hati supaya IC copotan tuh jangan sampai mati, apalagi yang kita tahu kalau IC itu sebelumnya normal. Baik, ini cetakan IC-nya sudah selesai. Kita lanjut lepas IC WTR pada Redmi 5 Plus yang rusak. Kita bersihkan dulu pada PCB-nya, sisa timah yang lama karena tentu saja itu sangat keras ya. Oke, ini sudah bersih. Jadi kalau sudah bersih seperti ini, nanti pemasangan IC akan lebih gampang tentunya. Baik, pada tahap terakhir kita pasang IC copotannya. Silakan dipresisikan dulu, baru kita blower. Nah, kenapa di sini saya tidak menambahkan flux? Karena tadi pada kaki IC-nya itu sudah isi flux sedikit ya. Habis cetak IC tadi saya tidak bersihkan, jadi saya biarkan saja. Oke, ini hasilnya. IC sudah terpasang. Kita lanjut rakit HP-nya dan kita cek hasilnya. Jadi proses pemasangan seperti ini, kalau misalkan IC yang kita gunakan tidak ada masalah, saya rasa akan cepat ya. Tapi kalau kita menggunakan IC yang baru, terkadang ada aja masalahnya. Kepanasan dikit bisa mati ya IC-nya. Jadi susah-susah gampang kalau pasang IC, karena kita kan tidak tahu ya jalurnya itu, kaki-kakinya itu ada di bagian bawah, kita tidak bisa lihat dari atas. Jadi itu kesulitan utamanya. Jadi teman-teman perlu sering-sering belajar. Kalau sering dapat kasus HP yang rusak, tentu saja semakin banyak ilmu yang kita dapat. Biarpun itu gagal, tidak masalah, kita coba lagi. Semoga di hari yang berbeda kita berhasil, itu saja ya.
Nah, tentu saja kalau HP-nya kondisi hidup itu jauh lebih beresiko ya. Seperti HP ini, pengerjaan sinyal ya resikonya besar saya rasa. Beda dengan pengerjaan HP yang mati, kalau misalkan kita tidak bisa kerjakan, ya cancel aja. Tapi beda dengan HP yang kondisi hidup kita terima. Salah dikit, HP-nya mati, nombok lah kita. Baik, kita lihat hasilnya. Oke, kita tunggu. Ya, sudah keluar ya. Bar sinyal sudah penuh. Di sini sudah ada keterangan provider dan sinyalnya sudah muncul 4G. Tapi kita pastikan dulu. Coba kita masuk menu dulu. Ya, benar. Sudah muncul 4G. Kita cek dulu kekuatan sinyalnya, biar teman-teman tahu perbedaannya ya. Jadi kita tidak hanya fokus pada muncul sinyalnya, tapi kita cek pada kekuatan sinyalnya. Ya, sudah berbeda ya. Tadi kan min 1 dBm, sekarang min 86 dBm 54 ASU. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ini adalah mesin Redmi 5A yang saya ambil IC WTR-nya. Baik, sekian dulu video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.